Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang memburu kirawuk. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @acep_saipudin. Oh ya, ini merupakan kelanjutan dari cerita Sang Pejalan Malam. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video Sang Pejalan Malam, nanti linknya ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siluet sosok seorang pria berkapak berjalan cepat ke arahnya sembari mengayunkan kapaknya. Ah! Jeritnya lantang saat kapak itu menderu ke arahnya. Laila! Teriaknya. Itu aneh. Dia yang hendak dihantam kapak, namun dia melihat yang hendak dihantam kapak adalah Laila. Ia sejenak menutup kedua mata saat kapak itu mendekat dengan cepat ke arah Laila. Rasmi menjerit, kemudian terbangun dari mimpi buruknya. "Rasmi, ada apa nak?" teriak ibunya kaget seraya memasuki kamar Rasmi. "Aku mimpi buruk lagi, Bu." Rasmi mengusap wajahnya. "Soal Laila?" tanya ibu. Rasmi mengangguk. Laila tidak memiliki hubungan yang baik dengan Uwa Ica dan Uwa Rahman. Mereka berdua seolah tidak menganggapnya sebagai anak. Kalau bukan kita yang memperhatikan Laila, lalu siapa lagi, Bu? Ibu terdiam mendengar perkataan Rasmi. Sekarang dia sedang PKL di suatu tempat entah berantah. Saya khawatir itu menjadi hal buruk baginya, kata Rasmi lagi. Kita doakan Laila, semoga ia baik-baik saja di sana, tukas ibu. Sementara itu, di desa Cikahuripan. Pagi itu warga geger saat menemukan seorang perempuan hanyut di sungai. "Dia sebenarnya siapa?" ujar seorang warga. "Kita belum pernah melihatnya di desa kita. Apa dia dari desa sebelah?" tukas yang lain. Pak Dodi yang merupakan kepala desa mendatangi sungai yang juga tempat ditemukannya Rina, Laila, dan Rumsah. "Ini tidak mungkin," ucapnya seraya memperhatikan wajah perempuan itu. "Aku mengenalnya, dia adalah pengasuhku sewaktu aku masih kecil." Beberapa saat kemudian, setelah perempuan itu tersadar dari pingsannya, juga setelah warga membawanya ke puskesmas. "Mbak Sarna, pasti Mbak tidak mengenal saya," ujar Pak Dodi. "Bapak siapa ya? Ngomong-ngomong, desa ini sekarang ramai," kata Sarna seraya menatap ke arah Dodi. "Mitos bilang alam gaib dapat membuat seseorang menjadi awet muda. Sepertinya mitos itu berlaku padamu, Mbak Sarna," kata Pak Dodi membuat Sarna tercengang heran. "Apa maksud Bapak?" tanya Sarna bingung. "Saya adalah Dodi Sanjaya, putra Pak Mahfud dan Bu Kodia. Mbak masih kenal mereka?" kata Pak Dodi memperjelas ucapannya. Mimik wajah Sarna berubah. Ia terlihat sangat terkejut setelah mendengar pemaparan Pak Dodi. "Itu tidak mungkin. Dodi tidak mungkin setua Bapak," serga Sarna. "Ini memang aneh dan sulit diterima akal sehat. Tapi saya memang Dodi, bocah lelaki yang selalu Mbak bawa ke gubuk ladang milik Pak Karsim," kata Pak Dodi. Sarna masih terkejut. Ia benar-benar merasa tidak percaya dengan apa yang dialaminya kini. "Sudah berapa tahun aku disesatkan iblis itu," gumamnya. Pak Dodi duduk di hadapan Sarna. Ia sejenak terpengkur. "Hari itu aku dibawa oleh sosok iblis yang sangat mengerikan. Kang Dadang tidak berhasil mencegahnya membawaku," tutur Sarna. "Aku sudah mendengarnya langsung dari Pak Dadang, Mbak. Saat itu, ia sedang dipenjara karena kasus yang berkaitan dengan kematian ibu dan hilangnya ayah." Sarna tercengang mendengar perkataan Pak Dodi. "Sekarang, ia telah tiada bukan?" tanyanya. "Mbak sudah tahu?" Pak Dodi menatap bingung ke arah Sarna. Sarna hanya terdiam. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. "Saya mohon maaf, Mbak. Saya tidak dapat mencegahnya dari menyerang kirawuk. Tidak sempat lebih tepatnya," kata Pak Dodi. Sarna masih terdiam. Pak Dodi hanya menunggu perempuan itu berbicara. Ia pun turut terdiam mendadak.
Tiba-tiba, suara petir membahana diiringi percikan kilat membuat semua orang terperanjat ngeri. Ada apa ini? Aku merasakan ada yang tidak beres yang akan terjadi. Di mana gerangan Rahayu? Gumam Pak Dodi. Rahayu? Sarna terkejut mendengar kata-kata Pak Dodi. Di tengah hutan alas kawuni, rupanya sedang terjadi suatu pertengkaran hebat antara Rahayu dengan kakeknya, Kirawuk. Kakek tidak bisa begitu saja membangkitkan kembali kerajaan Paninggalan. Ini di zaman apa? Rahayu berkata dengan suara agak keras. Tampaknya sebelumnya ia sempat adu argumen dengan Kirawuk. Tanah itu bukan hak warga desa. Tanah itu telah dibasahi darah para korban pembantaian. Monumen yang dibangun di atas tanah itu seharusnya adalah sebuah istana kerajaan yang megah. Istana kerajaan Paninggalan yang baru. Aku ingin membangkitkan kembali kerajaan leluhur kita, tutur Kirawuk tegas. Kakek mungkin sakti, tapi kakek tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan adanya orang lain yang lebih sakti yang berpihak ke negara. Pokoknya Rahayu tidak setuju, kek. Juga, tolong kembalikan Pak Rohidin. Raden Jarasaksana bergelar Sri Banda Sangkasena telah mencuri identitasku sebagai Kirawuk palsu. Dia pantas menjadi arca selamanya. Kirawuk menatap tajam ke arah arca Pak Rohidin, alias Raden Jara. Aku yakin di zaman sekarang, manusia terutama di negeri ini lebih suka bermusuhan satu sama lain, karena mereka paling benar sendiri. Jadi aku tidak pernah takut dengan kehadiran manusia sakti, yang pasti langka di zaman sekarang ini. Raden Jara itu anakmu sendiri, kek. Pamanku yang berjasa mengantarkan ayah ke puncak tahta. Beliau juga yang membantuku kabur ketika peristiwa pembantaian itu berlangsung. Ia juga yang menghidupkanku dan membalaskan dendam keluarga kita kepada para bajingan itu, kata Rahayu. Waktu itu kemana kakek gerangan? Kirawuk terkekeh. Itu adalah takdir yang harus keluarga kita terima. Kakek tidak muncul karena waktu itu kakek sedang mati suri setelah dikalahkan Ki Ambar. Orang itu satu-satunya yang bisa mengalahkanku di masa itu. Sekarang dia sudah mati dan tidak hidup lagi sepertiku, jelasnya. Setelah sekian lama kakek menghilang, sekarang kakek baru peduli pada kerajaan. Rahayu berdecak. Dari dulu kakek selalu peduli pada kerajaan warisan buyutmu ini. Kerajaan yang tentram loh Jinawi. Jauh lebih tentram daripada keadaan negara ini, kata Kirawuk sambil menunjuk tanah di bawahnya. Kakek sudah cukup lama ingin membangkitkan kerajaan. Namun itu tidak akan terjadi jika tidak ada anggota keluarga yang tersisa. Sekarang ada kamu, cucuku, dan kakek tidak membutuhkan yang lain termasuk Jarasaksana. Dia adalah anak kurang ajar yang berani menggunakan nama samaran ayahnya sendiri, lanjutnya. Rahayu hanya menatap miris ke arah Arca Jara. Terus, apa mau kakek sekarang? Dan untuk apa kakek melepaskan halilintar itu? Mau mengusir warga desa? Rahayu berujar sambil melihat ke arah suara pilar besar di pusat reruntuhan yang mengeluarkan kilat. Kau akan tahu, cucuku, tukas Kirawuk seraya merapal mantra. Hentikan itu kakek, kau bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Teriak Rahayu seraya melemparkan sepasang konde ke arah pilar besar itu. Namun, Kirawuk dengan cepat menangkis konde itu hingga melayang jauh. Rahayu melakukan upaya lainnya dengan menghantam pilar menggunakan batu besar, namun kembali digagalkan oleh Kirawuk. Upaya ketiga yang dilakukan Rahayu adalah menggunakan kemampuan magisnya. Dengan kekuatannya, ia berhasil membuat Kirawuk menghentikan mantranya. Apa maumu, Rahayu? Tidak bisakah kamu membantu kakekmu membangkitkan kerajaan dengan tidak merintangi? Kirawuk tampaknya cukup geram dengan apa yang dilakukan oleh Rahayu. Tapi apa yang kakek lakukan bisa membunuh warga desa. Petir itu bisa menghancurkan apapun yang ada di sekitar lahan itu, teriak Rahayu. Kerajaan ini membutuhkan lebih banyak tumbal. Minggir kau, bentak Kirawuk seraya mendorong Rahayu menggunakan kekuatannya. Rahayu terdorong ke belakang. Ia tidak getar. Lantas ia kembali menyerang Kirawuk yang sedang mulai dengan mantranya.
Serangan Rahayu kembali membuat Kirawuk terganggu. "Jangan merintangiku lagi!" teriak Kirawuk seraya melontarkan pukulan bertuahnya ke arah Rahayu. Rahayu tidak mengira mendapatkan serangan itu. Tertegun saat sinar merah pukulan Kirawuk menembus tubuhnya. Tubuh Rahayu melayang ke udara dengan kedua matanya terbeliak. "Kau, kembalilah ke tungtung dunia yang telah hancur itu, untuk kembali menjadi demit Sangkapati yang ganas." Kirawuk merapal mantra, kemudian mengarahkan kedua tangannya ke arah Rahayu hingga wujudnya menghilang. Kini, Kirawuk leluasa menjalankan rencananya. Namun ada hal yang membuatnya kesal, yaitu pilar tersebut tidak lagi mengeluarkan halilintar. Ia tahu Rahayu berhasil mematikan seluruh mantranya saat detik-detik ia terkena serangan. "Sial, mantraku berhasil dimatikannya," geram Kirawuk. "Aku akan mengirimkan teror ke desa itu agar rencanaku berjalan." Kirawuk kemudian duduk bersila di depan pondoknya, kemudian merapal mantra pembangkit para demit. Ia berencana mengirim pasukan demit untuk meneror desa. Malam itu Jumat Kliwon. Keadaan desa begitu sepi, hanya beberapa orang warga yang terlihat sedang berjaga di pos ronda. "Malam ini sepi sekali ya, Kang, persis seperti malam itu, saat Sanca Ireng meneror keluarga Pak Subhan," ujar seorang warga yang ikut meronda. "Betul katamu, malam ini rasanya lebih sepi, ditambah sembelit angin tidak biasa. Itu rasa-rasanya seperti mengingatkanku pada kejadian horor di rumah Pak Subhan," tukas rekannya. "Jangan berbicara yang aneh-aneh kalian berdua. Lebih baik tetap berpikir positif. Kita harus berdoa supaya kejadian di rumah Pak Subhan tidak terulang lagi," sergah rekan lainnya. "Pastilah Kang Usup, kita harus sering-sering berdoa. Apalagi kampung kita berada dekat dengan hutan larangan Alas Kawuni. Ditambah tanah bekas eksekusi massal itu," tukas warga yang pertama membuka pembicaraan. "Alas Kawuni konon memiliki banyak petilasan kerajaan demit bernama Kerajaan Paninggaran. Konon petilasan itu masih dihuni makhluk-makhluk halus," timpal warga kedua seraya bergidik. "Ah, makhluk halus mah tidak melulu berada di petilasan. Di antara kita juga pasti ada salah satu di antara mereka," sergah warga pertama. Pak Usup mengercitkan kening mendengar kata-kata temannya. Ia kemudian mengalihkan pandangan ketika merasakan sesuatu berkelebat di belakangnya. "Kang Usup, itu..." Warga yang bersama Kang Usup mendadak gemetar saat melihat sesosok berpakaian serba hitam dengan rambut berurai hingga ke tanah. "Allahu Akbar!" Pak Usup lantas bertakbir seraya berbalik arah, kemudian membelakangi dua rekannya itu. Tampak di hadapannya, sesosok demit perempuan berwajah hancur, terlihat sangat mengerikan. "Sanca Ireng, mau apa kau kemari?" Pak Usup tanpa gentar berteriak. "Aku sedang mencari seorang perempuan bernama Sarna," tukas demit bernama Sanca Ireng itu seraya tertawa mengkikik. "Untuk apa kau mencarinya? Dia tidak akan kembali ke tungtung dunia selama desa ini masih ada," kata Pak Usup tegas. "Kalau begitu, sebentar lagi desa ini akan menjadi desa hantu." Tawa Sanca Ireng membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya akan merinding. Kedua warga yang bersama Pak Usup mendadak terjatuh, kemudian kejang-kejang. "Apa yang kau lakukan pada teman-temanku, ha?" Pak Usup terkejut melihat teman-temannya bergolek di atas tanah. Tolong kami, Kang Usup." Suara erangan minta tolong perlahan hilang dengan keluarnya sukma mereka. "Tidak!" teriak Pak Usup. Di saat itu juga, Pak Usup menyadari jika Sanca Ireng sudah tidak ada di sana. "Siapapun, tolong!" teriaknya. Beberapa saat kemudian, para warga berdatangan ke tempat Pak Usup. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Pak Dodi yang turut bersama warga. "Astagfirullahaladzim, mereka kenapa, Pak?" lanjutnya saat melihat dua warga terkapar di atas tanah. "Sanca Ireng, Pak Kades," tukas Pak Usup. "Sanca Ireng?
Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Tung Tung Dunya? Di mana gerangan Rahayu? Gumam Pak Dodi. Mendadak dari kejauhan muncul Rina bersama Laila, datang tergopoh-gopoh. Kalian berdua ada apa ini? Pak Dodi langsung menyambut dua gadis itu. Gawat Pak, sepupu saya Rasmi hilang di perjalanan menuju kemari, tukas Laila dengan nada panik. Sepupu kamu hilang di mana? Tanya Pak Dodi. Di jalan tengah hutan perbatasan dengan desa sebelah, Pak. Saat itu ia bersama tukang ojek yang mengantarnya. Tukang ojeknya kami temukan pingsan di jalan dengan motor masih menyala, sedangkan Rasmi hilang entah kemana, tukas Laila. Sekarang di mana tukang ojeknya? Tanya Pak Dodi. Oh iya bapak-bapak, tolong bawa mereka ke balai desa. Sementara saya akan menemui ojek yang mengantar sepupunya Laila. Setelah berkata demikian, Pak Dodi bersama Laila dan Rina beranjak menuju rumah di mana tukang ojek itu berada. Sesampainya di sana, bapak ojek tersebut terlihat seperti sedang kebingungan. Di sana pemilik rumah juga ada menemani bapak itu. Saya benar-benar tidak tahu apa itu yang menyeret Neng Rasmi ke dalam hutan. Warnanya hitam gelap, ditambah keadaan sekeliling gelap gulita, membuat saya tidak dapat melihatnya dengan jelas, tutur bapak ojek itu setelah ditanyai oleh Pak Dodi. Tampaknya apapun yang membawa sepupumu ke dalam hutan bukanlah manusia. Bisa jadi penghuni hutan ini. Apalagi hutan di sana adalah bagian dari alas kawuni, kata Pak Dodi seraya menatap ke arah Laila. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Mencarinya ke hutan sangat menyeramkan. Tukas Laila. Mungkin kita bisa meminta bantuan Pak Rohidin dan Mbak Rahayu, usul Rina disambut gelengan kepala Pak Dodi. Mereka telah hilang, Nak Rina. Tukas Pak Dodi kemudian kembali menatap ke arah bapak ojek itu. Bapak mengantar Rasmi dari Sakapura, ucapnya. Bapak ojek itu mengangguk. Saya bertetangga dengan Bu Sarti, ibunya Rasmi yang juga bibi Mbak Laila ini. Sejujurnya saya bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi di kampung ini. Nama bapak siapa? Tanya Pak Dodi. Saya Aslim Pak Kades, tukas bapak ojek bernama Pak Aslim itu. Begini Pak Aslim, boleh percaya boleh tidak. Desa ini dikelilingi wilayah para makhluk halus tinggal. Mulai dari alas kawuni di barat daya, lawang Cucukan di utara tempat bapak pingsan, kebun hulu embe di timur, dan tanah pengorbanan di selatan, jelas Pak Dodi. Dari salah satu wilayah itu ada yang mengacaukan dan itu sudah berlangsung lama hingga 2 hari terakhir ini adalah yang paling memprihatinkan. Tak tahu besok-besok akan seperti apa lagi. Lalu yang di barat Pak Dodi? Tanya Laila. Area barat adalah area kosong yang berbatasan langsung dengan alas kawuni bagian barat. Area kosong yang landai itu disebut sebagai rawa gaib, bukan rawa sesungguhnya. Namun jika seseorang menginjakan kaki di sana pada malam Jumat Kliwon, maka dia akan terperosok ke dalam dunia lain yang disebut rawa gaib. Jelas Pak Dodi membuat Pak Aslim terperangah bingung. Hal yang seperti itu benar-benar ada ya? Ucap Pak Aslim. Iya, betul Pak Aslim. Boleh percaya boleh tidak, tapi itu benar-benar ada, kata Pak Dodi. Kalau Tung Dunya Pak, ucap Rani membuat Pak Dodi mengalihkan perhatian kepadanya. Pak Dodi sejenak berpikir, hingga beberapa saat kemudian ia menanggapi pertanyaan Rina. Pasti kamu pernah bertemu Sanca Ireng di rawa gaib bukan? Dia tadi sore muncul mengganggu Pak Usup dan membuat 2 warga desa kehilangan jiwanya. Mereka dibawa Sanca Ireng ke Tung Dunya, salah satu area terkutuk di rawa gaib. Hanya jin jahat yang menghuni area itu, jelasnya. Dita? Rina teringat dengan temannya yang gagal ia selamatkan. Jin di sana bisa berwujud apapun yang dia suka, termasuk menyerupai temanmu. Namun tentu sifat liar mereka akan tetap terlihat meski memiliki wujud manusia modern, jelas Pak Dodi. Lalu bagaimana dengan sepupu saya Pak? Kita harus mencarinya, tapi saya tidak mau kembali ke alam gaib itu, ujar Laila.
Pak Maman dan beberapa warga sedang menuju Lewang Cocokan. Mereka akan segera memberi kabar. Tukas Pak Dodi seraya melihat handphonenya. Cerita akan dimundurkan ke peristiwa penculikan Rasmi di Lewang Cocokan. Sebuah sepeda motor jenis bebek melaju perlahan saat melewati tikungan di hutan itu. Motor itu rupanya dikemudikan Pak Aslim dan memonceng Rasmi di belakang dan barang bawaan di belakang setang. Tiba-tiba mesin mendadak mati saat melewati tikungan itu. Otomatis Pak Aslim sikap menekan rem. Astaga, kenapa malah mati mendadak begini? Tidak biasanya begini, ujar Pak Aslim, seraya menghidupkan kembali mesinnya. Namun ia tidak berhasil menghidupkannya. Aduh, mana gelap lagi Pak, keluh Rasmi seraya menunggu Pak Aslim menyalakan motor. Malah-malah mati mesin begini, ini akan menjadi pertanda tidak baik, Neng. Tukas Pak Aslim seraya terus mencoba menghidupkan mesin sepeda motornya. Masih tidak mau menyala, saya akan mencoba menyalanya. Rasmi kemudian turun dari motor. Begitupun Pak Aslim yang kemudian memasang standar 2 motornya. Selanjutnya, ia menyala sepeda motornya. Namun tetap tidak berhasil menghidupkan mesin. Celaka, motor benar-benar mogok. Keluhnya seraya menoleh ke arah Rasmi. Namun, betapa terkejut dan ketakutannya dia ketika sosok Rasmi berganti menjadi sosok perempuan mengerikan berpakaian serba hitam. Belum sempat memanggil Rasmi, sosok tersebut melesat ke arah Pak Aslim. Akibatnya, ia terjatuh tidak sadarkan diri di dekat sepeda motornya. Ku ambil dia satu-satunya keturunan Ki Ambar Wasesa Haryo Diningrat. Suara parau nenek-nenek demi terdengar bergema di sekeliling tikungan itu. Keadaan gelap tanpa cahaya sama sekali. Sementara Rasmi menghilang di dalam gelap di bawah sosok negatif dari rawa gaib itu. Suara degup jantung berpacu seiring dengan tersadarnya si gadis yang sedang berbaring di bawah pohon beringin yang rimbun itu. Malam yang pekat menyelimuti tempat itu hingga siapapun tidak dapat melihat keadaan sekitarnya. Gadis yang adalah Rasmi perlahan membuka kedua matanya. Ia terperanjat ketika mendapati dirinya sedang berada di tempat yang sangat asing juga menyeramkan. Sayup-sayup ia mendengar suara erangan halus dari belakangnya. Ketika menoleh, ia langsung menjerit. Jangan takut Nona, aku hanya menginginkan keris itu. Suara parau nenek-nenek terdengar dari sosok yang baru saja menakuti Rasmi. Jangan mendekat kau setan, Rasmi bergidik seraya mundur. Sosok itu semakin mendekat ke arah Rasmi, seraya menjulurkan lidahnya yang bercabang seperti lidah ular. Menjauh dariku perempuan ular, tidak cukupkah kau mengganggu keluargaku? Teriak Rasmi seraya terus mundur. Kakinya menyentuh pangkal batang pohon di belakangnya. Rasmi terpojok. Pohon di belakangnya dan juga kanan kirinya mencegahnya untuk keluar. Tentu saja itu karena campur tangan demit ular yang kita tahu sebagai sanca ireng. Hehehe, akhirnya aku mendapatkan keris Ki Ambar yang tersohor itu. Dengan keris ini, aku akan menjadi ratu segala demit di muka bumi ini. Seraya berkata demikian, sanca ireng menjulurkan tangan kanannya yang ringkih dan kurus ke arah leher Rasmi. Tiba-tiba, Rasmi menusuk wajah sanca ireng dengan sebilah keris yang entah ia dapatkan dari mana. Sanca ireng meraung seraya mundur sembari menutupi wajahnya. Bukan keturunan Ki Ambar jika aku tidak bisa mengalahkanmu, seru Rasmi seraya menusukkan keris ke arah sanca ireng yang tiba-tiba saja menghilang. Awas kau, tunggu pembalasanku, ancam sanca ireng bergema di dalam hutan tersebut. Rasmi sejenak memperhatikan kerisnya yang menyala, membuat keadaan yang gelap menjadi terang. Aku harus ke desa, pasti Laila sedang mencari-cariku, gumamnya seraya melangkahkan kaki. Beberapa lama ia berjalan, akhirnya melihat beberapa kilauan cahaya senter dari kejauhan. Rupanya, kilauan cahaya tersebut berasal dari para warga yang sedang menelusuri hutan demi mencari Rasmi.
Di sini, seru Rasmi seraya melambai. Para warga segera menuju ke posisi Rasmi. Rasmi bukan, ujar seorang warga yang terlihat lebih sepuh dari yang lain. Saat Sanca Ireng membawa aku, saat itu aku dalam keadaan tidak sadar. Namun dalam ketidaksadaranku, aku melihat seorang perempuan berpakaian olahraga sedang melayang di antara pepohonan. Dengan kedua matanya terbeliak ke atas. Tutur Rasmi setelah berada di balai desa. Mbak Rahayu, gumam Rina setelah mendengar penuturan Rasmi. Kamu mengenalnya? Tanya Rasmi. Aku juga mengenalnya, Dok, kata Laila. Dok, sendok kali, tukas Rina. Terus apalagi yang kamu lihat? Tanya Laila. Jangan bilang kalau kamu melihat Kirawuk juga. Aku tidak tahu siapa itu Kirawuk, tapi Demit itu sempat menyebut-nyebut namanya. Dalam alam bawah sadarku, aku juga melihat seorang kakek berambut panjang berwarna putih dengan pakaian serba hitam, sedang menggunang-gunai perempuan itu. Jelas Rasmi membuat Laila dan Rina terkejut. Itu Kirawuk, tapi kok ini seperti ada yang aneh, kata Rina dengan mimik serius. Lah, Kirawuk dari awal memang mencurigakan, Rin. Tidak peduli dia berganti nama menjadi Kirohidin. Tindak tanduknya tetap mencurigakan, tukas Laila. Bukan soal itulah. Ada yang lebih mencurigakan lagi mengenai sosok Kirawuk yang ini, tukas Rina. Kirawuk yang ini? Maksudmu Kirawuk ada dua gitu? Laila menatap heran ke arah Rina. Bisa iya, bisa juga tidak, kata Rina membuat Laila tambah bingung. Rasmi terlihat sedang mengamati telapak tangannya. Kalian berdua pernah ke rawa gaib bukan? Apakah tidak ada petunjuk di sana mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanya Rasmi. Laila dan Rina menatap lekat ke arah Rasmi. Tak lama, Rina teringat sesuatu yang mungkin ia lewatkan ketika sedang di rawa gaib. Dita, aku sempat bertemu dia. Dia sempat mengatakan bahwa Pak Rohidin bukan Kirawuk. Begitu sebaliknya, tapi aku masih nggak ngerti apa maksudnya, tutur Rina. Mungkin Arca itu adalah Pak Rohidin yang kamu maksud, sedangkan Kirawuk adalah kakek itu, ucap Rasmi. Maksudmu? Aku nggak ngerti nih, tukas Laila. Mungkin maksudmu Pak Rohidin itu aslinya adalah Arca yang disihir Kirawuk, timbal Rina. Pak Rohidin memang Kirawuk, tapi bukan Kirawuk kakek-kakek yang kulihat dalam mimpi, kata Rasmi membuat Rina dan Laila bingung. Jadi intinya Kirawuk itu ada dua, tanya Laila. Bukan seperti itu, kita tidak akan tahu sampai salah satu di antara dua Kirawuk itu memberitahu kita. Tapi itu sepertinya tidak mungkin, kecuali Pak Rohidin yang kalian maksud masih ada, tukas Rasmi. Laila dan Rina saling pandang. Mereka tampaknya masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Rasmi. Lama mereka terdiam hingga Pak Dodi masuk ke ruangan sembari berbicara. Kami masih belum menemukan Rahayu dan Kirawuk. Kami belum bisa memasuki pusat alas Kawuni. Tempat itu dijaga sekelompok maung lodaya. Mereka sangat buas. Heranya mereka tidak mengejar kami ketika kami pergi meninggalkan tempat itu, tuturnya. Jadi, Pak Kades mencoba masuk ke sana? Tanya Rina sembari menatap Pak Dodi. Betul, tapi ya seperti itulah, kami gagal. Mungkin hanya seseorang yang memiliki garis keturunan Raja Pajajaran yang dapat memasuki tempat itu. Karena para maung lodaya akan menghormatinya dan membiarkannya lewat, jelas Pak Dodi. Di zaman sekarang sangat sulit menemukan orang yang memiliki darah keturunan para raja di masa lalu, tukas Laila. Rasmi tampak terdiam setelah mendengar pembicaraan Pak Dodi dengan Laila dan Rina. Ia sejenak menatap pergelangan tangan kanannya. Rasmi, ada apa? Kok diam saja? Tanya Pak Dodi. Mungkin saya bisa membantu, ucap Rasmi membuat Pak Dodi terkejut. Beberapa saat kemudian ketika mereka sedang berembuk dengan warga lain, Rasmi, apa kamu yakin mau ke sana? Ujar Laila. Aku harus ke sana, sebab desa ini tidak akan bertahan jika Kirawuk masih ada di sana. Lagi pula,
Teror Sanjay Ireng belakangan ini pasti karena Kirawuk, tukas Rasmi. Mungkin kita harus meminta bantuan Abah Somad. Tapi sayangnya beliau sudah tidak mungkin dapat membantu kita. Faktor umur juga yang membuat beliau tidak dapat membantu kita, ucap Pak Maman. Saya akan kembali ke sana bersama Rasmi. Lebih baik cukup saya dan Rasmi yang ke sana. Dek Rasmi, ini satu-satunya harapan kita, tukas Pak Dodi. Hari bukannya masih pagi ya, kok seperti sudah mau maghrib saja ya, ujar Pak Usup saat menyadari ada yang janggal pagi itu. Ini aneh, bukannya Sangkapati sudah tidak ada? Atau jangan-jangan, kata Pak Dodi seraya melihat telapak tangannya yang menyala. Tidak, kalung itu kembali. Ada yang tidak beres yang telah terjadi pada Rahayu. Ia kembali menjadi Sangkapati. Kita harus bersiap. Semua orang perhatiannya tertuju pada tangan Pak Dodi yang menggenggam kalung. Ah! Penasaran dengan kelanjutan dari cerita Memburu Kirawuk? Tetap stay tune di cerita horor ya teman-teman. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.